Baik, sebelumnya izin perkenalan diri, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai mencari propeller efisiensi eh, dari kelompok 7. Oke, bisa dilanjut. Sebelum Sebelum kami memaparkan materi yang akan kami bawakan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wirawan Isnu Wisanggeni dengan NRP 5019241048. Perkenalkan, aku Ilham Satria Bambudi dengan nomor NRP 5019241038. dan terakhir saya Muhammad Arthur Alvin Santoso dengan NRP 5019241019. Oke, bisa dilanjut. Oke, di sini kita memiliki flowchart dalam mencari efisiensi propeller. Mana yang pertama kita mulai dari perhitungan tahanan, mulai dari tahanan gesek, kemudian tahanan hold drop, kemudian tahanan dari MagSafe. Kita menggunakan tiga komponen itu. Kemudian kita masuk ke perhitungan propeller, di mana kita menghitung mulai dari dimensi propeller, kemudian clearance, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke efisiensi propeller, di mana propeller mencapai titik efisiensi tertingginya dengan diameter yang optimal sesuai dengan stern stern yang dimiliki oleh kapal tersebut. Next. Eh, di sini ada beberapa kapal di mana kita levelnya memakai 11.400 DWT dengan 14 knot dengan kemudian matahari. Lalu data LOA 113,5 meter, LWL 109,9 meter, LBP 105,73 meter, bednya 20 meter, hanya 13,77, draftnya 8,95, dengan L displacement 107,84 atau 353,80 feet, speed constant 0,744 dengan CM-nya 0,987, CB 0,716, dan CB 0,725. Lalu ini data-data pendukung dan juga luasan waterline dan koefisien waterline yang ada di PPT ini. Mungkin bisa dilanjut. Baik, berikut merupakan data kapal yang diperlukan untuk perhitungan kalkulasi dari efisiensi propeller pada kali ini. Bisa dilihat lebih lanjut, terdapat line span yang bisa dilihat dari slide berikut. Lanjut. Eh, Oke, di sini merupakan proyeksi atau gambaran bagaimana tahanan itu sendiri mempengaruhi sebuah kapal, di mana kapal memiliki thrust dan gerak fluida juga memiliki hambatan sesuai dengan densitasnya masing-masing, di mana itu mempengaruhi eh, tenaga kapal untuk mendorong kapal sesuai dengan kecepatan dinasnya. Eh, Lanjut untuk metode pencari tahanan kapal, di mana ini kita yang pertama memakai metode hold drop, di mana metode hold drop ini adalah pendekatan yang paling sistematis juga, yaitu eh, sudah ada dari tahun 70 hingga tahun 80 dengan berdasar pada analisa regresi dari data uji model di towing tank dan data percobaan skala penuh di Netherlands Ship Model Basin atau Marin. Itu dari sumberkan Karton tahun 2007. Dan ini adalah rumus dari Haldorf sendiri, di mana R total adalah RF, dalam kurung 1 plus K1, dalam kurung plus RAPP, tambah RW, tambah RS, tambah RTR, tambah RA. Ini adalah tata cara dari rumus Haldorf sendiri, di mana yang pertama kita harus mencari rumus RF, namun sebelum mengetahui RF sendiri kita harus mengetahui weighted area sendiri, di mana rumusnya sudah diterangkan di PPT dengan kita menghitung kapal kita dengan weighted areanya adalah 4.541,326 meter persegi.
Bisa dilanjut. Nah, setelah kita sudah mengetahui dari weighted area atau nilai S-nya, kita dapat langsung menghitung nilai RF-nya sebagaimana yang di state dalam rumus R total sama dengan RF kali sekian sekian sekian, di mana RF ini perhitungannya dibagi menjadi dua, yaitu pada suhu yang berbeda sesuai dengan rute pelayaran dari kapal itu sendiri untuk berlayar. Di mana di sini kami menggunakan dua perhitungan, dua tipe perhitungan, yaitu dari suhu 30 derajat Celcius dan suhu 20 derajat Celcius. Dan diketahui dan dapat dihitung yaitu RF pada suhu 30 derajat sebesar 179 kilo Newton dan RF di suhu 20 derajat Celcius berada di 184,7 kilo Newton. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya kita akan menghitung form factor atau 1 plus K1, di mana ini adalah koefisien ketetapan dari rumusnya Birk, di mana sama dengan min 2,5 sampai 20 batch of shape form, kemudian untuk min 10 after body with V-section, dan kemudian untuk 0, di mana itu normal shape of after body, dan plus 10 after body with U-section, di mana rumusnya adalah rumus dari C itu sendiri adalah 1 plus dalam dalam kurung 0,011 kali C stern, di mana C stern ini sendiri merupakan dari koefisien yang saya sebutkan tadi. Kemudian dalam menghitung C14, di situ juga terdapat LR, di mana rumus LR sendiri adalah L kurung buka 1 min CP plus 0,06 kali CP kali LCB per 4 kali dalam kurung CP min 1. Next. Baik, selanjutnya itu menghitung tahanan tambahan atau RAPP dengan rumus 0,5 rho V kuadrat kali SAPP dalam kurung 1 plus K 2 tutup kurung EQ kali CF. Di mana untuk mencari SAPP sendiri ada rumusnya itu C1 kali C2 kali C3 kali C4 dalam kurung 1,75 kali L kali T per 1000 per 100, mohon maaf. Itu sumber dari PKI. Nah, itu juga ada diagramnya di mana untuk form faktor 1 plus K-nya itu ada rudder behind skeg dengan range-nya 1,5 sampai 2 dan lalu ada rudder behind stern itu 1,3 sampai 1,5. Lalu ada twin screw dengan 2,8, shaft bracket 3, skeg 1,5 sampai 2, strut bossing 3, hull bossing 2, shaft 2 sampai 4, stabilizer fins 2,8, domes 2,7, bridge scale 1,4. Lanjut. Baik, untuk perhitungan selanjutnya adalah menghitung tahanan gelombang atau yang bisa dilihat dari rumus R total yang awal tadi, yaitu di RW. Nah, RW sendiri memiliki rumus demikian seperti yang ada di slide, Q1 kali Q2 kali Q5 dan berbagai variabel-variabel lainnya. Dan keterangannya juga dapat dilihat di sebelah kanan rumus, di mana konstanta-konstanta yang ada di situ saling berkaitan dan didapatkan dari hasil-hasil perhitungan dan didapatkan setiap VS-nya dari VS 11 sampai 16 knot dapat dilihat dari tabel di bawah. Dan untuk kecepatan dari kapalnya itu sendiri yang mana di 14 knot itu mendapatkan tahanan gelombang sebesar 64.157 Newton, di mana kurang lebih sama dengan 64 kilonewton seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, eh Thailand sendiri memiliki beberapa faktor yang dua 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 faktor tambahan itu adalah pertama dari bulbous bow, di mana jika kapal memiliki bulbous bow maka bulbous bow tersebut akan mempengaruhi tahanan. Nah, berhubung kapal yang kami gunakan tidak memiliki bulbous bow, maka nilai ABT kita anggap menjadi nol. Kemudian selanjutnya ada tahanan dari transom,
atau RTR, di mana jika jika kapal kalian memiliki tahanan tambahan dari transom, maka itu akan mempengaruhi resisten atau tahanan yang ada pada kapal kalian. Namun di sini juga kapal kami tidak memiliki tahanan tambahan atau tidak dibangun transom dan transomnya itu tidak tercelup. Baik, selanjutnya adalah menghitung RA atau Model Ship Correlation Resistance, di mana di situ rumusnya adalah RA sama dengan setengah rho V kuadrat S C A, di mana CA sendiri ada rumusnya di mana 0,006 dalam kurung L tambah 100 pangkat minus 0,16 dikurangi 0,00205 ditambah 0,003 akar L per 7,5 CB pangkat 4 C2 dalam kurung 0,04 kurangi C4, dan di situ tertulis pengertian dari C4 sendiri itu bisa menggunakan ada dua keterangan, di mana jika TFL-nya lebih kecil dari 0,4 maka C4 adalah ya TF per L-nya, namun bisa menjadi menggunakan 0,04 karena TF per L-nya adalah di atas dari 0,04. Maka dari perhitungan kami, di mana C4-nya itu lebih besar, maka kita memakai 0,04 seperti yang di PPT, dan kita menemukan RA-nya di 53.993,995 Newton. Lanjut. Baik, setelah kita menghitung semua tahanan, variabel-variabel dari tahanan total seperti RF, RAPP, RW, RB, RTR, dan RA yang seperti sudah dijelaskan tadi, akhirnya kita mendapatkan R total dari kapal kita yang nantinya akan menjadi modal awal dalam pemilihan propeller. Nah, di sini R totalnya adalah rumusnya kembali ke awal tadi, teman-teman. RF dikali 1 plus K1, ditambah RAPP, ditambah RW, ditambah RB, ditambah RTR, dan ditambah RA. Sehingga setelah didapatkan bermacam-macam variabel tahanan tadi, maka total tahanan dapat dihitung seperti berikut, di mana VS kapal kita, di mana itu bernilai 14 knot, dapat didapatkan R totalnya bernilai 343.802 Newton atau sekitar 343,8 kilo Newton, di mana ini akan menjadi modal awal nanti kita menghitung dari propellernya sendiri. Seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, setelah mendapatkan tahanan total, maka kita akan menghitung si margin. Apa itu si margin? Si margin adalah cadangan daya tambahan yang diberikan pada mesin kapal untuk memastikan kapal tetap mampu mempertahankan kecepatan dinasnya, meskipun menghadapi kondisi yang tidak ideal, seperti gelombang yang tinggi, angin yang kencang, di mana dapat mempengaruhi tahanan kapal. Nah, tahanan sendiri memiliki range atau presentase di mana itu berdasarkan dari areanya, di mana tahanan kapal yang kami gunakan dengan rute Dumai sampai Tanjung Priok, Jakarta itu 15%. Nah, jika kalian menggunakan eh, jika kalian menggunakan rute pelayaran lain, maka kalian bisa menggunakan di sisi sebelah kanan untuk range-nya seperti yang ada di PPT tersebut. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah menggunakan metode Maxsurf. Ini adalah metode bisa dibilang metode yang modern ya. Karena metode ini adalah kita mendesain kapal kita menjadi 3D dulu, lalu kita mencari nilai tahan dari desain yang sudah di 3D-kan tersebut. Bisa dari sini kita mendesain kapalnya dahulu dari 3D, lalu terdapat item di mana ada jelaskan LWL, bin, draft, dan sebagainya, ini yang saya jelaskan ini ada di PPT ini. Oke, bisa dilanjut. Baik, selanjutnya adalah lanjutan dari perhitungan metode Maxsurf itu sendiri, di mana kita membagi dua lagi dari tahanannya, di mana di sini ada
kondisi saat trial dan kondisi saat service. Nah, itu apa artinya? Trial ini adalah kondisi asli kita dalam perhitungan nanti, di mana kita tidak memperhatikan kondisi laut yang akan kita kita akan berlayar seperti itu. Nah, namun di kondisi service ini itu eh, membatasi kita untuk lebih memaksimalkan kinerja nanti propeller kita di saat kapal kita akan menerjang badai dan lain sebagainya tergantung kondisi laut itu sendiri. Di mana di sini kami membuat persentase dari servisnya adalah sekitar 80 sampai 85% dan didapatkan sebagaimana di slide berikut. PS dari 14 knot kita dapatkan kondisi trial sebesar 352 kilonewton dan KT servisnya adalah sebesar 405.490 newton atau sekitar 405 kilonewton seperti itu. Dan koreksi errornya sendiri tidak boleh lebih dari 7%. Bisa dilanjut? Oke, dari yang penjelasan slide sebelumnya, maka tahanan total sesuai dengan kecepatan dinas kita atau VS kita yaitu 14 knot dengan air totalnya air air totalnya di mana trialnya yaitu 352,60 Newton kilometer ke- kilonewton. Kemudian untuk eh, air total service di mana ini sudah tambahan si margin 15% menjadi 405,49 kilonewton. Eh, Baik, selanjutnya ini adalah eh, apa lanjutan dari yang kedua dari kita tadi sudah menemukan dari tahanan dari kapal, yaitu adalah kita menggunakan tipe propeller, yaitu propeller B-series tipe itu, di mana kapal merchant kebanyakan menggunakan tipe propeller ini. Oke, bisa dilanjut. Nah, teman-teman sekalian, di perhitungan propeller ini kita menggunakan metode matematis untuk metode Holtrop dari metode Holtrop dan Menon, di mana metode ini itu adalah model statistik yang dikembangkan sekitar akhir 70-an hingga 80-an berdasarkan analisis regresi dan eh, hasil uji towing tank dan data percobaan skala penuh. Ini sumbernya kami dapat dari Carlton 2007 yang awalnya adalah bisa kalian lihat di sini menghitung wake friction yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Eh, oke, jadi di sini kita akan menentukan wake friction. Apa itu wake friction? Sebelumnya, wake friction adalah arus ikut atau perbedaan antara kecepatan kapal VS dan kecepatan aliran air yang menuju ke baling-baling atau propeller. Akibat adanya hambatan atau hambatan gesek dan aliran yang terbawa oleh lambung kapal saat bergerak. Nah, pada wake friction sendiri terdapat rumus yang pertama dari W1, W2, W3, di mana ketika itu dijumlah akan menghasilkan total work friction, di mana seperti contoh di kiri bawah, di mana W1 plus W2 plus W3 sama dengan work friction, di mana rumus-rumusnya mulai dari W1 terdapat pada buku BIRG 2019 sesuai yang kita lampirkan pada PPT. Next. Untuk klarifikasi, sebenarnya perhitungan propeller ini kita menggunakan buku yang disebutkan dari sebelumnya yaitu buku Peirce dan sebenarnya tidak menggunakan metode Holtrop karena metode Holtrop itu adalah cara kita untuk menghitung tahanan tadi. Nah, di sini kita menghitung berdasarkan referensi dari Peirce 2019. Seperti itu. Bisa di next ke slide berikutnya. Oke, baik. Setelah kita mencari wake friction, lalu kita mencari T-nya atau thrust detection factor sesuai dengan buku dari Big sendiri, di mana di sini dijelaskan juga dari Harvard tahun 1983 dengan Newhouse sama dengan seperti per W, satu min T per satu min W, di mana wave frictionnya adalah W sama dengan
W1 dalam kurung B per L kali CB tutup kurung ditambah W2 dalam kurung form kali CB ke kurung ditambah W3 dalam kurung diameter propeller per L, di mana thrust rejection vector sendiri T adalah T1 dalam kurung D per L kali CB ditambah T2 di dalam kurung form ditambah T3 dalam kurung D propeller per L, di mana di sini dijelaskan bahwasannya ada penjelasan di mana diameter propeller itu bisa diasumsikan jikalau kapal adalah tanker atau bulk carrier, yaitu memiliki diameter propellernya adalah 0,395 dengan max-nya adalah 1,30. Lalu untuk kontainer di mana dia menggunakan 0,623 dengan max-nya 0,16. Lalu untuk Roro dia diameter propellernya adalah 0,713 dengan max drag-nya 0,08, di mana untuk T1, T2, T3-nya sudah dijelaskan di situ di dalam PPT, ada rumusnya sendiri. Dan dari kami menemukan bahwasanya T atau thrust retardant factor yang kita hitung adalah 0,14121. Bisa dilanjut. Nah, berikutnya ini adalah salah satu perhitungan dari kecepatan ini ya, kecepatan akibat dari variabel-variabel tadi. Nah, kalau bisa dilihat, teman-teman lihat tadi ada namanya thrust, adanya wake. Nah, di situ merupakan hal-hal atau variabel-variabel yang akan menghambat dari kapal kita itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita akan menghitung juga seberapa besar kecepatan aliran air yang masuk ke bagian propeller akibat dari wake friction atau tahanan-tahanan atau hambatan-hambatan yang lainnya yang disebabkan oleh eh, variabel-variabel tadi. Nah, di sini itu namanya adalah VA atau speed of advance, di mana VA ini akibat dari tahanan-tahanan atau hambatan-hambatan tadi itu lebih kecil daripada kecepatan dinas yang ingin kita capai begitu. Nah, di sini VA-nya itu sendiri dirumuskan sebagai 1 min W dikali VS, di mana VS ini adalah kecepatan kapal kita dan W adalah yang tadi sudah dijelaskan, yaitu wake friction. Dan VA ini hasilnya pasti lebih kecil daripada PS itu. Excel. Oke, mungkin bisa dijelaskan ditunjukkan juga untuk Excel-nya. Eh, ya. Nah, perhitungannya itu bisa dilihat seperti itu, teman-teman. Di mana PA itu adalah seperti tadi 1 min W dikali VS. Di sini kita ketemu nilainya yaitu sebesar 7, oh ya, mohon maaf, jadi kita revisi yaitu kita mengetahui dulu nilai VS-nya itu sama dengan tadi 14 knot. Kita konversi menjadi satuan meter per second menjadi 7,2016 meter per second. Dan kita kalkulasi dengan rumus 1 min W kali VS, di mana VA-nya sendiri kita dapatkan sebesar 4,93 meter per second, atau kalau kita konversi ke knot menjadi 9,6 knot, seperti itu. Bisa dilanjut ke perhitungan berikutnya. Oke, kita sampai ke perhitungan diameter propeller, di mana seperti yang disebutkan teman saya tadi, sesuai dengan buku BIG 2019, dia sudah memformulasikan dari jenis-jenis kapal sesuai dengan diameter T-max-nya, di mana diameter maksimal kita, di mana eh, 0,3 karena kita menggunakan kapal tanker, jadi 0,95, 0,395 dikali dikali dengan draft, kemudian ditambah 1,3 meter, di mana itu menjadi diameter maksimal propeller kita. Kemudian untuk menghitung jari-jarinya,
kita membagi dua 5,6845 tadi, kita bagi dua, maka kita mendapatkan jari-jari maksimal dari propeller kita. Kemudian untuk hanya atau ayo, kemudian untuk menghitung H, di mana H sendiri adalah untuk eh, efektif propeller, efektif tinggi propeller, di mana syarat air dikurangi diameter maksimal dari propeller kita dibagi dua, maka akan menjadi 8,25775. Baik, selanjutnya adalah kita mencari repair trust, di mana trust requirement kita adalah RT service per 1 min T. Di mana kita mencari sendiri T requirement-nya dan dicari dan ditemukan adalah 472,162 kiloknot atau 472 knot, di mana kita menggunakan konstanta K-nya itu adalah untuk yang single screw, karena kapal kita adalah kapal bukan kapal Ropex dan tidak menggunakan twin screw atau fast twin screw atau slow twin screw, maka dari itu kita memakai K-nya 0,2, dan dengan perhitungan seperti itu maka didapatkan H-nya itu adalah 3,14 meter, dan dengan perhitungan seperti itu mendapatkan thrust sebesar 472,162 kiloknot. Bisa dilanjut. Oke, baik. Untuk perhitungan selanjutnya itu melanjutkan perhitungan dari yang tadi, yaitu expanded area ratio, di mana kita setelah menghitung daripada required thrust-nya, kita selanjutnya akan menghitung efektif height atau tinggi efektif dari nantinya akan berpengaruh ke perhitungan, di mana H atau efektif height-nya itu adalah T atau syarat dikurangi H. H yang tadi, H kecil yang sudah dikalkulasi, yaitu kita mendapatkan nilai efektif height-nya sebesar 7,681. Nah, untuk apa sih efektif height ini? Ini akan berpengaruh pada perhitungan selanjutnya, yaitu perhitungan tekanan begitu, di mana P0 sama dengan PATM plus rho GH, seperti rumus tekanan ya yang sudah kita pelajari, yang mana itu akan bernilai sebesar 178.476,1 sekian di suhu 26 derajat Celcius, itu bernilai sekitar 3.295 Pascal. Nah, untuk perhitungan ini akan berpengaruh lagi pada perhitungan blade daripada propellernya itu sendiri, yaitu kita ke AE per anolnya atau expanded area ratio, di mana jika blade dari propeller itu adalah 4, maka AE per anolnya adalah 0,41. Jika Z atau blade-nya itu bernilai 5, maka AE per anolnya akan bernilai 0,43. Dan jika blade dari propellernya itu adalah 6, maka AE per anolnya itu sebesar 0,46. Seperti itu. Bisa dilanjut ke perhitungan berikutnya. Baik, maka dari itu kita berkaca lagi dari Wageningen Big Screw Series, di mana kita tadi menggunakan B4, B5, dan B6, maka dari itu kita harus mencari AE per anolnya yang ada dalam Wageningen B Screw Series, di mana untuk dari perhitungan yang tadi kita mencari pertengahan dari angka tersebut, maka didapatkan adalah B40 dan B55. Lalu untuk B5 sesuai dengan perhitungan tadi yang dalam tabel ada di B45 sampai B560. Lalu untuk B6-nya sesuai dengan perhitungan yang di awal, maka kita mendapat pertengahannya di B650 dan B6
65. Oke, bisa dilanjut. Oke. Kenapa sih kita menggunakan propeller begini dengan B-series? Karena propeller ini sangat mendominasi industri perkapalan karena ketersediaan data eksperimennya yang sangat luas, kemudian terstandarisasi dengan jelas dalam bentuk formula polinomial, sehingga memudahkan proses optimalisasi desain dan perhitungan efisiensi secara digital. Kemudian selain itu, seri ini menawarkan keseimbangan performa yang sangat andal dan antara variasi dan hidrodinamika dan kontrol kavitasi dari berbagai konfigurasi jumlah daun dan memiliki banyak seri mulai dari 4 daun, 5, 6, 7 dan memiliki dari Z atau daun tersebut memiliki beberapa jenis yang lain. Jadi sangat sangat banyak lah untuk yang bisa kita gunakan atau bisa kita pilih sesuai dengan optimalisasi kabel kita. Baik, setelah kita tahu nih, kita menggunakan B-series, kita udah tahu juga pilihan-pilihan dari blade seperti B4, B5, B6 tadi yang sudah kita analisis bareng-bareng. Nah, di sini kita akan masuk ke step akhir atau step di mana kita akan menghitung efisiensi dari propeller itu sendiri, di mana nanti kita akan menghitung satu-satulah dari opsi-opsi yang kita sudah persempit itu tadi. Boleh di next? Oke, baik. Sebelum kita menghitung efisiensi, kita harus mengetahui dulu koefisien beban lambung, di mana kita mencari dulu CHPM-nya. Dengan rumus CHPM-nya itu C1V pangkat 45 ditambah C2V pangkat 35 ditambah C3V pangkat 25 ditambah C4V pangkat 5 V5 mohon maaf ditambah C5 ditambah C6 per V5 ditambah C7 per V kuadrat VS kuadrat per dalam kurung 1 min W kuadrat kali 1 min T rho D kuadrat. Nah, sebelum itu juga kita harus mengetahui dulu VS awal dengan dikuadratin 2, lalu dipangkatin 3 dan dipangkatin 4. Untuk satu min W juga dikuadratin 2, satu min T juga itu adalah untuk mendapatkan dari CPHM itu. Nah, lalu dari CPHM itu nanti ketemu, kita membandingkan juga tentang trial dan service seperti yang dijelaskan di awal, karena kapal juga pasti berjalan dengan si margin tertentu, maka dari itu kita harus menghitung atau membandingkan si trial dengan si service yang mendapatkan hasil dengan si service dengan service lebih besar daripada trial, di mana itu akan dikalikan oleh si margin yang di mana trial menurunkan 0,502 dan service menurunkan 0,588. Bisa lanjut. Baik, perhitungan berikutnya adalah kita menghitung kurva KTJ. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa J itu bisa dimengerti. Nah, nilai KT Hul ini akan diplot menjadi kurva terhadap J. Jadi nanti kurvanya akan menjadi J versus KT begitu, agar bisa disilangkan, agar bisa ketemu titik potongnya. Dan nanti titik potong tersebut akan disebut titik operasi atau operating point, yaitu momen keseimbangan di mana propeller itu persis menyamai dengan hambatan kapal. Sehingga logikanya adalah nanti propellernya ya setidaknya bisa untuk menggerakkan, mendorong dari melawan si hambatan atau tahanan itu sendiri, yang nanti fungsinya akan mengunci nilai RPM mesin dan efisiensi propeller itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sini yang kurva dari tabelnya dulu, yaitu ada J. J-nya ini adalah kita sebenarnya kita plot dulu, kita akan range-kan dulu dari 0 sampai 1,5 di mana 0 sampai 0,1, 0,2 sampai 1,5 seperti itu. Dan KT trialnya di sini bisa kita hitung, yaitu dari KT Hul itu sama dengan CHPM yang sudah dijelaskan tadi dikali J itu sendiri dan dikuadratkan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini yaitu di kurvanya, mungkin bisa di zoom kurvanya. Nah,
kurva di sini adalah melambangkan KT trial dan KT service, J terhadap KT trial dan KT service, di mana bisa teman-teman lihat di sini KT trial itu yang biru dan KT service itu yang oranye. Itu menandakan bahwa KT trial ini lebih rendah daripada KT service. Kenapa? Nah, alasannya adalah karena KT service ini nanti kita akan eh, menghadapi kondisi laut yang mungkin tidak akan seimbang seperti yang trial. Jadi nanti apa ya, hambatan dan power nanti yang akan dibutuhkan itu jauh lebih besar seperti itu. Bisa dilihat dari situ. Nah, mungkin bisa di next. Ya, boleh. Nah, setelah kita eh, menghitung dari KT versus J tadi, bisa kita plot nih teman-teman untuk eh, perhitungan dari KT, kaki, dan efisiensi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita akan menghitung, mengkalkulasi satu-satu dari opsi propeller yang kita punya. Nah, di sini sebagai contoh saja, saya mengkalkulasi dari propeller B440, di mana J itu dilambangkan sebagai yang warna biru itu teman-teman, 0,6, 0,07, 0,8, dan seterusnya. Nah, di situ bisa dilihat juga, mungkin bisa di agak zoom dikit di bagian curve-nya. Nah, yes, di situ. Nah, kalau kalian lihat sekilas di tabel itu ada yang biru, ada orange, ada hijau, di mana biru itu adalah lambang dari KT itu sendiri, dan orange itu adalah lambang dari 10 kaki atau kita sebut kaki aja, dan yang hijau adalah efisiensi dari propeller itu sendiri. Nah, kalau kalian lihat di grafik itu ada sumbu XY, di mana X itu adalah J, yang tadi sudah kita asumsikan 0,0, 0,1, dan sampai 1,5 ya tadi ya. Dan ada si KT kaki efisiensi 0, efisiensi propeller, itu juga kita state 0,0, 0,1 sampai 1,6. Nah, di situ kita pertama-tama akan mungkin singkatnya aja teman-teman. Nah, di sini kita akan eh, meng memfokuskan di grafik yang biru atau di KT service lebih tepatnya. Nah, nanti akan dipotongkan oleh tiga variabel tadi, yaitu yang biru tadi, biru muda yaitu KT, eh, biru orange yaitu kaki, dan hijaunya adalah efisiensi. Nah, di situ bisa digeser ke yang tadi yang ada di, nah, hijau-hijau itu. Nah, di sini kami menemukan yang paling efisien adalah di J1,1, di mana KT-nya adalah 0,22 dan 10 kakinya adalah 0,39, dan efisiensinya adalah sebesar 0,64 seperti itu. Bisa dilanjut untuk eh, slide berikutnya. Ya. Bisa dilanjut untuk AutoCAD-nya. Eh, Baik, untuk klarifikasi, jadi saya akan kembali menjelaskan tentang tabel-tabel di perhitungan propeller ini, teman-teman. Jadi di sini itu di bagian J ini 0,001 sampai 1,5 ini adalah bagiannya J. Nah, di sini eh, yang merah sama yang kuning ini adalah tipe dari propellernya itu sendiri, yaitu di sini seperti yang saya bilang tadi, yaitu eh, propeller B4 eh, 40, yaitu di eh, merah dan kuningnya ini. Nah, untuk yang biru ini sendiri teman-teman itu adalah nilai P per D. Nah, nilai P per D ini sendiri berbeda dengan nilai J yang tadi saya bilang, yaitu di range 0,6 hingga 1,4. Nah, barulah di sini mungkin saya akan sedikit
ngulas dari grafiknya ini sendiri. Nah, untuk grafiknya ini sendiri itu adalah yang biru-biru ini adalah grafik daripada KT Hull Service. Nah, yang hijau ini yang bereksponensial ke atas ini adalah KT Hull yang trial, di mana sudah saya jelaskan trial lebih rendah daripada yang service. Nah, untuk yang biru ini, biru yang seperti melengkung ke bawah ini adalah KT, bukan KT Hull Service atau KT Hull trial, di mana KT ini adalah nilai KT final begitu ya dari pemilihan propeller itu sendiri. Dan yang orange ini sudah benar yaitu kaki, dan yang hijau ini adalah nilai dari efisiensi daripada propeller itu sendiri. Mungkin seperti itu untuk klarifikasinya. Mungkin bisa dilanjut ke perhitungan selanjutnya. Oke, di sini kita akan menghitung dari KT Hul kita, di mana dari grafik tadi kita upload ke AutoCAD. Benar. Nah, oke, kemudian kita scale karena untuk memudahkan kita dalam menghitung, kita pencet line, kemudian di sini ke 1,1600 karena di sini maksimal 1600. Oke, dan kita scale. Set. Sini. Kemudian kita pencet R. Oke, setelah kita men-scale tadi, maka kita akan mencari garis kiper D mulai dari yang garis biru ini, di mana ini adalah 0,6, kemudian di 0,7, 0,8, 0,9, 1, dan seterusnya. Oke, kita tarik antara garis eh, service dengan garis P per D, di mana pertemuan ini kita tarik garis. Oke, yang pertama kan di sini ya, tarik garis ke atas, eh, segini saja. Dan untuk yang 0,7 kita tarik garis, 0,8 juga, dan 0,9. Ya, untuk 1. Oke, setelah menarik garis, kita akan melihat perpotongan antara garis efisiensi yang hijau ini dengan garis kita atau line umum, umum kita, di mana ini merupakan garis efisiensi yang pertama. Oke, kita tarik dari sini, kita tarik ke kiri. Oke, untuk yang kedua, di mana yang kedua ini jauh lebih tinggi efisiensinya. Dan yang ketiga, nah yang ketiga ini jauh lebih rendah. Berarti kesimpulannya, kan untuk dari yang pertama tadi kan kita menarik dari 0,6, eh, 0, oh sorry, ini harusnya di sini. Oke. Oh, oke, kita masih lanjut dari 0,8 ke 0,9. Kita tarik garis lagi. Nah,
kan masih terlihat di sini 0,9 masih berada, efisiensinya berada di atasnya 0,8. Kita ke 1 eh, di sini. Nah, efisiensinya di bawah dari 0,9. Jadi, kita menggunakan 0,9 eh, pi per d dari propeller yaitu 0,9. Kita tarik garis ke bawah sampai dengan pertemuan sini. Kemudian kita dimension. Nah, di sini kita akan mendapatkan C-nya, teman-teman. C-nya aja. 567,8. Oke, kita masukkan ke Excel kita. Ah, 5. Excel. Kamu buka sih? Hah? Oke, kita akan masukkan ke... Oh, sorry. Share screen-nya masih di sini ya. Di Excel kok, Bu. Oke, kita share screen ke sini. Kita masukkan C kita tadi. Nah, kita masukkan ke C kita tadi. Berapa tadi? Oh, 567,8. 567,8. Berarti 5. Nah, di sini kita mendapatkan sesuai dengan tadi kita 0,9. Berarti di sini. Nah, kita akan mendapatkan koefisien KT 10 kaki dan efisiensi. Nah, setelah dari sini kita akan memasukkan ke tabel ini. Nah, dari sini kita bisa melihat eh, pilihan propeller kita sesuai dengan series B series mulai dari 4 daun, 5 daun, dan 6 daun yang kita pilih dengan dua dua kali di atas minimum diameter maksimal propeller kita, kita akan mendapatkan total yaitu 6 jenis propeller dengan koefisien J 10 kaki, KT efisiensi, dan P per D-nya masing-masing. Oke. Oke, baik. Selanjutnya untuk setelah itu kita akan melakukan perhitungan kavitasi number menggunakan diagram TC Budil seperti yang diajarkan pada matkul tahanan propulsi. Di sini ada eh, mencari dulu kita propeller cavitation number. Ini saya contohkan yang pertama dulu dari cavitation number yang kita pilih di mana untuk B5 dengan AI per nanonya 0,60 itu cavitation numbernya dengan perhitungan yang ini di mana P over PV per setengah rho V kuadrat mendapatkan cavitation numbernya 1,30. Nah, jika di CAD kita memakai di sini kan udah ada garis-garisnya. Kita tinggal menarik garis. Sebentar. Eh, Ganti warna dulu. Nah, kita coba dari 1,3 ini kita tarik garis sampai ke garis yang di di 5 ini 5% bug cavitation. Kenapa? Karena di sini ada penjelasannya bahwasannya untuk 5% bug cavitation ini untuk merchant vessel, di mana itu adalah kapal yang kita pakai. Ada tarik
selanjutnya, nah di sini kita mendapatkan DC burilnya di angka sekian. Nah, untuk di yang saya diperhitungkan, kita dengan perhitungan dari CAT tadi mendapatkan TC burilnya 0,314. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita mendapatkan sekian. Karena ini 0,15 di sini, jadi ke atasnya sedikit di dapatnya di 0,314 sesuai dengan tabel. Itu untuk perhitungan dari TC Burilo sendiri. Lalu selanjutnya, Nah, baik, setelah dijelaskan dari proyeksi AutoCAD tadi dan lain sebagainya, berikut merupakan rumus-rumus yang sudah sebagian mungkin dijelaskan sama teman saya tadi, di mana ada eh, seperti perhitungan dari yang sebentar, dari perhitungan cavitation number dan thrust loading coefficient, dan berikut merupakan perhitungan-perhitungan lainnya yang nanti akan mengarah ke slide berikutnya. Coba. Nah, untuk perhitungan-perhitungan tadi itu di diarahkan untuk mendapat variabel-variabel yang ada di pemilihan propeller seperti cavitation number, AP, titik kalkulasi, titik budi, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, untuk slide ini itu menunjukkan bahwa kami memilih dari propeller-propeller itu sendiri dari B4, B5 sampai ke B6, dan kami mendapatkan yang ada di tabel di bawah seperti TC Buril. Nah, di sini kami akhirnya mendapatkan satu jenis propeller yang tepat, yang sesuai dan yang mampu untuk tidak berkavitasi untuk di kecepatan kita, yaitu di tipe B5 di AE per A0-nya yaitu sebesar 0,60. Di sini TC Burilnya sebesar 0,327. Mungkin bisa dilanjut. Oke, dari perhitungan gravitasi tadi kita menfikskan di mana propeller yang kita pakai adalah B560 dengan efisiensi trial at 0,612 dan efisiensi service yaitu 0,589 di mana Pi per D-nya adalah 1,2 dan ini adalah propeller dengan kondisi optimal untuk kapal kita sesuai dengan perhitungan yang panjang dan lebar tadi, kemudian skala dan lain-lain, grafik. Akhirnya kita mendapatkan propeller kita. Mungkin dari penjelasan kita tadi, kita telah sampai ke penghujung perhitungan karena kita sudah mendapatkan final propeller kita. Selanjutnya. mungkin untuk penutup juga sekalian juga kesimpulan dari penjelasan kita dari awal. Jadi sebenarnya banyak dari pemilihan dari model perhitungan tahanan ada dari banyak. Cuman dari kami memakai dari metode Holtrop karena metode Holtrop itu dia juga basicnya berdasarkan dari eh, towing juga. Itu juga sangat eh, apa ya sangat diperlukan lah karena juga sesuai. Nah, lalu juga kita menggunakan yang terbaru yaitu MaxSurf, di mana itu juga dari model desain 3D yang dijadikan penghitung tahanan. Dari tahanan kita mencari ke propeller karena kita menggunakan metode Busun yang dimana itu dari propeller dulu lalu mencari ke mesin. Berbeda dengan metode-metode dari Prof. Madi mungkin dia dari mesin dulu lalu ke propeller. Jadi karena dari propeller dulu kita mencari propeller terlebih dahulu, mulai dari diameter dan sebagainya. Lalu kita memakai dengan metode yang dijelaskan sama Ilham tadi mengenai tabel Wageningen B series. Lalu mencari dengan efisiensi dan sebagainya dari mencari kavitasi atau tidaknya dari TC Buril yang saya jelaskan tadi, dan juga perhitungan yang dijelaskan oleh Wisnu juga dari awal, dan menghasilkan efisiensi yang setelah kita pilih
di mana kita memilih tadi propeller yang sudah jelaskan bahwasanya kita memilih B560 dengan efisiensinya sekian. Mungkin sebagai penutup, mungkin akhir kata dari kami sebagai kelompok 7, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.